Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas soal tes inteligensi umum atau TIU CPNS. Sebelum saya membahas soal ini, saya mau mengingatkan dulu kepada teman-teman bahwa kalian harus hati-hati dengan materi-materi TIU yang ada di beberapa sosmed, baik itu di TikTok maupun di sosmed YouTube gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal TIU yang bahasannya panjang-panjang, itu saya yakin itu mereka salah memberikan materi gitu. Nah, di channel ini soal TIU itu asli ya. Soal TIU itu rata-rata paling tidak butuh waktu lama gitu. Bisa dijawab paling lama ya 1 menit lah gitu ya. Jadi kalau misalkan soal TIU ya ada yang bahas tentang jarak kecepatan dan waktu, terus nilai rata-rata gitu kan. Terus apalagi perbandingan umur yang berhubungan dengan aljabar gitu kan. Nah itu biasanya itu cocoknya lebih ke soal matematika ya, bukan soal TIU gitu. Jadi bedakan gitu antara soal TIU dan juga soal matematika ya, atau soal matematika dasar gitu ya. Harus bisa bedakan. Kalau soal TIU itu tidak hanya identik dengan matematika gitu kan, tapi ada silogisme, terus yang terbaru sekarang katanya ada pola kalimat, terus ada lagi analisis tabel. Terus ada lagi penalaran analitis ya. Nah itu soal-soal yang identik dengan TIU ya. Terus kalau hitungannya nggak banyak biasanya hitungannya. Hitung cepat dan juga hitung cepat, operasi pecahan dan juga perbandingan kuantitatif. Gitu ya. Nah ini soal yang saya bahas ini konon katanya banyak yang keluar di sesi kedinasan ya kemarin gitu. Ini sekaligus saya membahas FR soal kedinasan pada tahun 2023 lalu ya. Oke, maka dari itu silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Baik, langsung saja bacakan soalnya. Sebuah ruangan sekolah jika dicat oleh 12 orang pekerja maka akan selesai dalam waktu 8 jam. Waktu yang diperlukan jika ruangan tersebut hanya dicat oleh 4 orang adalah A12, B14, C20, D22, E24. Oke. Sebenarnya soal ini bisa dikerjakan dengan super cepat ya, tapi ini buat hitung-hitung latihan atau buat teman-teman yang masih belum paham. Saya akan coba cara yang sering dibahas di channel-channel YouTube lain gitu ya. Jadi katakanlah di sini ada pekerja gitu kan. Kerja. Terus di sini ada waktu gitu ya. Nah, di sini pekerja awalnya kan ada 12 ya. Ada 12 orang. Gitu. Sedangkan waktunya akan selesai dalam waktu 8 jam ya. Tapi kalau misalkan ruangan tersebut hanya dicat sama 4 orang gitu, maka di sini katakanlah W ya. Mau apa aja ya, A, B, C gitu kan. Boleh gitu. Nah, ini cara. Nah, kalau di sini pekerjaannya berkurang kan pekerjaan di sini berkurang turun. Berarti di sini otomatis waktunya harusnya bertambah gitu kan. Nah, maka disinilah disebut dengan perbandingan terbalik ya, atau tak senilai gitu. Terbalik. Coba 12, kita kalau perbandingan terbalik berarti kita kalikan aja lurus gini kan. Coba 12 kali 8 itu kan 96 sama dengan 4 kali W ya 4W kan. Sehingga W-nya sama dengan 96 bagi 4 berapa? 24 ya. Jadi jawabannya yang E. Nah, kalau cara super cepatnya gini saja. Kalau cara ya carcep gitu. Cara cepatnya. Di sini kan pekerja awalnya, pekerja ada waktu. Pekerjanya kan ada 12. Waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam. Berarti kalau 4 jam, nah coba lihat. 12 ke 4 itu diapain? Dibagi 3 kan?
karena di sini perbandingan terbalik, maka ini harusnya bertambah. Berarti ke sini dikalikan 3, bukan dibagi 3. 8 kali 3 berapa? 24 gitu ya. Sama juga ya. Gitu jawabannya yang E ini gitu. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah yang E. Oke, soal berikutnya. Baik, ini masih soal FR kedinasan tahun kemarin ya. Tahun sebelumnya gitu. Jadi ada sekitar 3 atau 4 soal tentang soal cerita perbandingan gitu. Nah, saya akan coba bacakan dulu soalnya. Seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 280 anak panti asuhan yang jika dikerjakan sendiri dibutuhkan dalam waktu 42 hari. Berapa karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan dalam 2 pekan saja? Oke. Ini supaya lebih mudah. Ini kan awalnya dikerjakan sendiri kan. Kalau dikerjakan sendiri itu kan 1 orang artinya gitu kan. Jadi katakanlah gini. Pekerja waktu. Kalau cuma dikerjakan dalam 1 orang, itu waktunya 42 hari. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Bisa harinya dirubah jadi pekan atau bisa pekannya dirubah jadi hari. Tapi biar lebih mudah, yang ini kan 42 hari. 41 hari itu kan 1 minggu itu kan 7 hari kan, atau 1 pekan gitu. 1 pekan itu kan sama dengan 7 hari gitu ya. Nah, di sini 42 hari. 42 dibagi 7 bisa nggak? Bisa. Berarti 42 hari berapa pekan? 6 pekan ya. Gitu. Jadi kalau dikerjakan sendiri itu waktunya 6 pekan gitu. Tapi kalau misalkan 2 pekan, nah berapa di sini? Artinya ini perbandingan terbalik lagi ya. Ini masih perbandingan terbalik ya. Jadi kalau misalkan menyangkut dengan pekerjaan, terus masalah waktu, nah itu bisa dikatakan sebagai perbandingan terbalik. Tapi kalau misalkan tambahan pekerja gitu kan, sama-sama gitu kan. Misalkan ada A, B, C, D. Ini bertambah, ini juga bertambah. Biasanya terkait dengan barang gitu kan misalkan. Jadi kalau misalkan ininya banyak, ini juga banyak gitu. Nah, itu perbandingan senilai. Berarti karena di sini menyangkut masalah waktu, maka disebut dengan perbandingan terbalik ya. Gitu. Nah, di sini kan kalau 6 pekan ini dibutuhkan kalau 1 orang dibutuhkan 6 pekan. Kalau 2 pekan aja, artinya di sini lebih gede gitu kan. Katakanlah di sini P. Gitu. Coba caranya ada 2 cara ya. Seperti tadi soal nomor pertama. Bisa kalikan lurus seperti gini. Atau coba cek 6 kedua ini bisa dibagi nggak? Bisa kan? 6 kedua ini kan dibagi 3 ya. 6 kedua ini dibagi 3 artinya ini dikalikan 3. Gitu kan? 1 kali 3 berapa? 3 ya. Jadi jawabannya yang A ya. Gitu aja teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan ada ini bisa dibagi, ya udah aja pakai cara seperti ini. Tapi kalau misalkan ini nggak bisa dibagi ya gunakanlah kali lurus gitu. Kali lurus itu kalau perbandingan senilai. Tapi kalau terbalik kalau perbandingan terbalik itu kali lurus. Tapi kalau perbandingan senilai kali silang ya. Jadi kali lurus. Jadi kalau senilai ini kali lurus. Kalau terbalik balik, sorry. Senilai itu silang kali silang ya. Kalau terbalik ini baru lurus. Ingat-ingat ya konsepnya gitu. Oke, sudah pernah jelaskan ya di video-video sebelumnya gitu. Biar lebih kuat saja nih, biar lebih paham aja. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini saya sudah pernah bahas ya di
di soal pecahan. Mungkin bisa cek videonya di sebelah kanan gitu, atau bisa aja browsing soal pecahan Rizky STY gitu, atau soal TIU Rizky STY, atau mungkin bisa cek juga di playlist gitu kan. Cari aja kata kuncinya Rizky STY mengajar gitu, boleh, atau Rizky STY mengajar boleh, atau Rizky STY juga boleh. Langsung keluar channelnya itu warna coklat dan ada tulisannya Rizky STY ngajar. Nanti disisipkan di sini biasanya logonya gitu ya. Jadi di video sebelumnya saya salah menjawab soal ini. Cara ngitungnya gini. Ini kan semua pembagi semua gitu kan, tidak ada penjumlah, tidak ada campuran gitu. Berarti ya udah hitung aja coba. 3025 dibagi 55 itu kan hasilnya 55 kan? Oh iya, sebelum saya bahas soalnya kita belajar dulu cara cepat perkalian cara cepat kuadrat dalam ujungnya khusus untuk akal 5. Coba kalau misalkan 15 kuadrat ya. 5 kuadrat itu berapa? 25 kan? Nah, kemudian 1 ini dikalikan kakaknya 1. Kakaknya 1 berapa? 2 kan? 1 kali 2 2. Atau bisa juga boleh gini kan, dari sini ke sini gitu kan. 1 kali 2 2 gitu. Nggak bisa. Harus dengan kakaknya ya. Kakaknya 1 kan 2 gitu. Berarti 225. Kalau 35 kuadrat 5 dikuadratkan itu kan 25 ya. 25. Coba 3 ini punya kakaknya 3 berapa? 4 kan. 3 kali 4 berapa? 12. Jadi 35 kuadrat sama dengan 1225. Kalau yang kita bahas soal ini 55 kuadrat. Ini 5 dikuadratkan itu kan 25. 5 kakak dikalikan dengan kakaknya 6. Berarti 5 kali 6 berapa? 30 ya. Buat teman-teman PR nih. Kalau 105 kuadrat sama dengan berapa ya? Oke, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, kita bahas dulu. Jadi 3025 dibagi 55 itu kan sama dengan 55 kan? Gitu. Kemudian dibagi dengan 55 per 110. Ini bisa aja dijadikan pengali gitu kan? Tapi ininya dibalik gitu. Jadi 55 dikali 110 per 55. Ini coret habis. Hasilnya ya 110. Pilihan jawabannya adalah yang C ya. Gitu. Oke. Harusnya pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, silakan teman-teman ini dijawab ya di kolom komentar berapa hasilnya. Oke, soal berikutnya. 1/12 ditambah 4 kali 3 per 9 per 2 ditambah 1 dikurangi 2 5 per 6 sama dengan berapa? Oke, yang mana pilihannya? A, B, C, D, dan E. Oke. Urutan perhitungan campuran itu pertama itu ada yang namanya kurung. Kalau ada dalam kurung ya. Kedua itu namanya ada pangkat dan akar. Pangkat atau akar. Ketiga itu ada yang namanya tambah kali dulu ya, sorry. Kali dan bagi. Keempat itu ada namanya, baru terakhir adalah tambah dan kurang ya. Nah, ini kekuatannya gitu. Kalau misalkan ada kurung dulu didahulukan. Kalau tidak ada kurung, misalkan ada pangkat dulu didahulukan. Kalau tidak ada pangkat, kali aja, kali dulu didahulukan. Baru terakhir tambah dan kurang. Berarti ini yang didahulukan yang mana dulu? Yang ini ya. Nih. Coba, ini kalikan aja. 4 kali 3 berapa? 12. Sama aja dibagi dengan 9 per 2. Ini bisa aja kita bagi, atau cara cepatnya gini aja nih. Sebentar. Kita pakai cara di bawah dulu. Ini kan 4 kali 3 12 dibagi dengan 9 per 2. Ini anggap aja 12 per 1 gitu ya.
Caranya gini aja. Kalikan silang. Kemudian hasilnya di sini. 12 kali 2 berapa? 24. Kemudian ini kalikan silang, lalu pindah ke sini di bawah. 9 kali 1, 9 per 9 gitu kan. 24 dengan 9 sama-sama dibagi 3, berarti 8 per 3 ya. Berarti ini 8, hasilnya 8 per 3. Oke. Nah, kita hitung dulu yang ini. 2 kali 6, 12 tambah 5. Ini adalah 17 per 6 ya. Nah, jadi kita tuliskan dulu ini. Seper 12 ditambah dengan ini ya kan. 8 per 3 ditambah 1 kan. Dikurangi 17 per 6 ya. Caranya gini aja. Ini kan 3 dan 6 ini bisa dijadikan 12 kan semua gitu. Apa termasuk ini kan katakanlah ada 1 gitu. Caranya ini supaya jadi 12 dikali 4, yang atas juga dikalikan 4 gitu. Karena matematika itu ilmu keadilan ya. Berarti ini kalikan, ini supaya jadi 12 kalikan 2, yang ini kalikan 2 ya. Berarti jadi hasilnya seper 12 ditambah dengan 8 kali 4 itu kan 32 per 12 ditambah 12 per 12 dikurangi 17 kali 2 itu kan 34 ya, per 12. Udah tinggal tambahin aja totalnya gini. 1 tambah 32 itu kan 33. 33 ditambah 12 itu berapa? 3 tambah 2 aja 5. 3 tambah 1 4 gitu. Jadi 45 dikurangi 34. 45 kurangi 34 sama dengan 5 kurangi 4 1. 4 kurangi 3 1. Berarti hasilnya 11 per 12 ya hasilnya. Gitu. Nah, yang ini aja ya nih. Ini bukan 22, sorry ya. Tapi ini maksudnya 11 per 12 ini. Gitu. Jadi mohon maaf, banyak teman-teman yang komen itu nggak ada jawabannya. Ini ada kesalahan penulisan. Jadi ambil aja jawaban yang mirip. Yang ini berarti kan. Kalau ini juga bisa aja. Cuman kita tinggal hilangkan aja. Tinggal buat aja jadi positif gini kan. Gitu. Jadi sudah benar. Cuman di sini masalahnya ada negatif gitu kan masalahnya. Gitu ya udah. Bisa yang C ini, bisa yang D ini, tinggal duanya jadi hapus gitu, dihapus jadi 11 per 12 gitu ya. Oke, jadi soal ini sebenarnya ada kemungkinan ada 2 jawaban, antara yang bisa yang C, bisa yang D ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diberikan A sama dengan 25%, B sama dengan 15%, C sama dengan 40%, dan D adalah sisanya. Bagaimanakah hubungan yang tepat? Hubungan X dan Y ya. Gitu, oke. Jadi ini kan A, B, C, dan D itu kan sisanya. Tinggal jumlahin aja. Ini kan 25 tambah 15 itu kan 40. Tambah 40, 80, berarti D-nya ya tinggal kurangi aja. Kan ini kalau dijumlahkan hasilnya ini totalnya 80 kan? 80. Tinggal kurangi aja. 100 kurangi 80 berapa? 20 gitu kan, 20% gitu. Nah, di sini diketahui X-nya sama dengan A per B. A-nya kan tadi 25% gitu kan? 25% per B-nya 15% ya. Terus Y-nya kan 4, C-nya C per D, C-nya kan 40% per D-nya
20% kan? 20%. Nah, mudahnya lagi di sini ada sama-sama persen. Berarti yang persen ini kita bisa coret aja. Ini bisa kita coret aja nih. Gitu. Nah, berarti coba 25 dengan 15. 25 dengan 15 ini kan sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 itu kan 5. 15 bagi 5 itu 3 ya. Berarti X-nya sama dengan 5/3. Sorry saya pelankan suaranya ya, karena di depan lagi ada tamu. Takutnya kedengeran. Oke. Sedangkan Y-nya tinggal bagi aja, coret aja nolnya nih 2. Y-nya 4 bagi 2 kan sama dengan 2. Nah, artinya 5/3 ini kan kalau dibagi hasilnya 1 koma gitu kan. Gitu. Atau 1 sisa kan 1 kali 3 aja 3, berarti 1/2/3 lah kalau dibandingkan gitu. Berarti artinya X-nya kurang dari Y gitu, atau Y lebih besar dari X, sehingga pilihan jawabannya yang B ya gitu. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Monggo. Baik, ini sebelumnya sudah pernah dibahas ya, cuman mohon maaf di video sebelumnya saya salah menjelaskan konsepnya. Saya akan coba jelaskan kembali. Coba, di sini kan X-nya sama dengan 3 kali 2A tambah 3B. Y-nya sama dengan 6A dikurangi B. Nah, saya jelaskan dulu sedikit konsepnya. Misalkan katakanlah ada A, sebentar. Katakanlah ada A kali B ditambah A kali C sama dengan A kali B tambah C. Nah, kayak gini ya. Ini konsep yang ada di dalam sini gitu, yang untuk berlaku untuk ini gitu. Jadi A kali B tambah C sama aja dengan ini, dikalikan sini, angka yang sama dikalikan sini gitu kan. Nah, berarti ini supaya dihitung lengkap, dikalikan dulu ke dalam sini kedua-duanya. Ini ke sini kalikan, yang ini juga kalikan gitu. Coba, 3 kali 2A itu kan 6A ya. Ditambah dengan 3 kali 3B 9B gitu. Ini sama dengan X-nya gitu kan. Nah, sedangkan Y-nya sama dengan 6A dikurangi B. Ini sama dengan Y-nya. Artinya ini kan sama-sama dengan 6A gitu kan. Gitu. Artinya kalau ini kan yang di dalam sini ditambahkan gitu, dijumlahin gitu. Kita masukin aja, kan di sini kan sudah diketahui A-nya kan 2/3, B-nya sama dengan 1/3. Kalaupun kita masukkan secara logika, pasti yang lebih besar itu yang ini gitu. Jadi yang ini gitu yang lebih besar itu kalau secara logika gitu. Karena kan ini dijumlah, kalau yang ini dikurang pasti lebih kecil hasilnya gitu ya. Karena kan di sini bilangan keduanya gitu kan sama-sama 2/3, 1/3, artinya di sini positif gitu kan. Kalau positif ketemu positif bertambah hasilnya, kecuali kalau ketemu negatif di sini ada unsur negatifnya, maka ada kemungkinan bisa lebih besar yang ini gitu. Tapi karena di sini diketahui A-nya 2/3, B-nya 1/3, kalaupun kita hitung, kita masukin A-nya, maka sudah pasti hasilnya X lebih besar dari Y ya gitu. Coba di sini masalahnya nggak ada pilihan. Nah, yang ini ya yang lebih relevan jawabannya. Coba X aja lebih besar dari Y. Nah, coba X dengan 2/3. Di sini kan angka X itu kan maksudnya katakanlah 1 gitu. Sementara 2/3 ini kan di bawah 1 kan. Gitu. Berarti kalau dikasih angka yang besar, kemudian dikalikan X, kemudian yang kecil dikalikan dengan yang Y, sudah pasti ini makin besar gitu ya. Jadi sebenarnya soal ini bisa nggak perlu ngitung, bisa dijawab dengan super cepat juga bisa gitu. Kalaupun kita mau masukin nih, misalkan teman-teman penasaran 6 kali 2/3 gitu. 6 kali 2/3 itu kan
sama dengan berapa? Ini bisa kita kalikan dulu, bisa kita coret gitu. Tapi coba aja kalikan dulu. 6 kali 2 kan 12 bagi 3 4 kan. Berarti ini 4, ini juga 4 gitu kan. 4 ditambahkan dengan B-nya sepertiga. 9 kali sepertiga atau 9 bagi 3 berapa? 3 kan? Artinya sama dengan 7. Sedangkan di sini B-nya adalah sepertiga. Sepertiga itu kan 0,33 gitu. Artinya nggak mungkin kan? Pasti yang X lebih besar daripada kan 0,33 gitu ya. Artinya sudah pasti secara logika X lebih besar daripada Y, ya kan? Itu teman-teman gitu ya. Jadi jawaban yang relevan di sini, yang tepat di sini adalah yang D ya. Gitu. Jadi tanpa kita mesti masukin hitung ininya, artinya sudah ketahuan gitu. Sudah bisa ketebak, oh kalau ditambah pasti angkanya semakin besar, kalau ini dikurang pasti angkanya semakin kecil gitu ya. Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, segitu dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena akan ada update channel terbaru. Dan update video terbaru. Bukan update channel baru lagi. Update video terbaru dari channel Rizky ST yang ajar. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Goodbye.